Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Random Scary Story. Untuk yang baru saja bergabung silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita horor di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari tweet horor yang ada di Twitter dari seorang perempuan ya, bernama Putri Salju. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sekolah menengah atas yang berlokasi di Jakarta. Namanya tidak bisa saya sebutkan. Jika ada yang pernah bersekolah di sini atau sedang bersekolah di sekolah ini dan merasa tahu atau kenal dengan sekolah ini, mohon jangan disebar dan diberitahu, apalagi sampai menyebutkan nama sekolahnya. Saat itu aku baru saja lulus dari SMP, sekolah menengah pertama. Nilaiku sangat pas, dan aku gak bisa dapat sekolah negeri. Akhirnya aku masuk ke sekolah swasta di Jakarta pilihan keluarga. Karena keluargaku cuma punya biaya yang sangat amat minim. Jadi ya aku terpaksa. Mau tidak mau ya harus masuk ke sekolah bukan pilihanku ini. Aku kurang bergaul sama teman baru di sini. Rasanya kurang nyaman. Dan aku juga kurang merasa nyaman dengan lingkungan sekolah ini. Penuh dengan lorong gelap, terlalu banyak tangga dan minim cahaya. Hingga banyak ruangan yang ternyata sengaja dikosongkan. Pertama kali aku masuk ke dalam kelasku di lorong yang gelap bersampingan dengan tangga. Dan bersebelahan pula dengan bekas kamar mandi yang sudah dirantai atau digembok dengan sengaja. Aneh sih, kenapa ada ruangan di pojok lorong yang sengaja dirantai dan digembok? Awal mulanya sih aku bodo amat, tapi lama-lama penasaran juga. Kenapa? Kelasku berada di pojok lorong. Lorong ini agak gelap dan sempit. Bener-bener gak ngerti kenapa ada kelas di dalam lorong belakang itu. Karena bener-bener ruangan kelas ini ada di belakang tepatnya. Bayangin gak gimana gelapnya ruangan ini. Ruangan kelasnya juga gelap, nggak tahu deh. Pokoknya nggak ngerti kenapa ada kelas di lorong kayak gini. Di lorong ini ada 4 kelas. Kelasku tepat paling pojok, kelas IPA 4. Terus cara keluar dari lorong ini ya lewat tangga sebelah. Dan di bawah akan ada lorong lagi untuk menuju masjid sekolah dan kelas-kelas lain. Tempat ini juga cukup gelap, tapi lorongnya cukup luas. Atau bisa juga keluar melewati lorong untuk ke depan. Lorong ini lumayan panjang. Kalau ke depan akan bertemu kelas lain yang lebih terang dan lebih bagus dari kelasku. Ruang guruku juga di lantai yang sama, tapi bedanya hanya lebih di depan. Oh ya, sekolahku ada 2 lantai. Lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2. Kelasku di lantai 1. Setelah menelusuri beberapa tempat, aku terheran lagi saat masuk kamar mandi perempuan yang ada di tempat yang tergembok dengan sengaja itu. Seperti biasanya, aku gak ada punya pikiran negatif apapun waktu itu. Hingga pernah saat aku ganti baju setelah olahraga, pernah aku iseng ngetuk-ngetuk pintu kamar mandi itu. Ya aku pikir mungkin kamar mandinya hanya rusak dan tidak layak pakai. Karena memang sekolah ini menurutku sekolah lama dan tidak terlalu modern.
Sampai pada akhirnya banyak temanku yang bercerita ada suara tangisan cewek atau ketawa. Banyak temanku yang berorganisasi jadi OSIS yang selalu pulang lewat maghrib bercerita tentang ketika bermalam di sekolah ini. Katanya ada suara tangisan cewek di kamar mandi dan ada suara cewek tertawa di lorong. Aku merinding dong saat itu. Pernah salah satu temanku juga, sebut saja Rina. Rina adalah salah satu anggota ekskul olahraga basket, yang artinya Rina ini setiap minggu latihan 2 kali sehari. Maksudnya 2 kali seminggu mungkin ya. Dari jam 18 hingga jam 20.30. Dan dia punya cerita paling epik semasa dia ekskul malam-malam. Saat itu dia ke kamar mandi berniat untuk ganti baju sehabis ekskul karena gerah katanya. Sekalian mau cuci muka dan lain-lain. Biasa deh cewek. Saat itu katanya pukul setengah 9 lewat 5 menitan. Terus dia naik ke lantai 1. Kenapa sih harus di lantai 1? Karena cuma itu yang kebuka. Awalnya biasa saja dengan santainya sambil nyanyi-nyanyi. Dan sampai akhirnya dia di depan kamar mandi. Ada bau amis. Entah katanya nyengat, baunya anyir gitu, bener-bener amis. Tanpa mikir panjang, dia mikir mungkin ya ada tikus mati atau hewan lagi makan ikan gitu ya. Akhirnya dia lanjut cuci muka, tapi kok baunya nggak hilang-hilang. Baunya persis seperti ada di sekitar dia. Ya udah deh, nggak ambil pusing. Akhirnya dia penasaran. Belum mikir aneh-aneh sampai di sini. Tetap mikir ada tikus mati atau hewan lain yang mati. Dan bener, di depan pintu kamar mandi ada bercak darah. Jadi detailnya itu gini. Pintu kamar mandi itu ada 2 bagian ya, kanan dan kiri. Satu bagian ada 2 kamar mandi pojok kanan, dan satu bagiannya ada 5 kamar mandi pojok kiri, termasuk kamar mandi yang dikunci itu. Dan Rina ini lihat di kamar mandi yang pojok kiri. Tapi darah itu bukan dari pintu yang terkunci, melainkan pintu yang berada di sebelahnya. Dia tetap mikir bahwa ini hewan atau darah hewan lah. Setelah ditelusuri lebih dekat, ada perempuan yang katanya berdarah-darah, bajunya lusuh banget. Dek. Rina yang berniat ganti baju langsung lari. Dia lari turun ke bawah, dan yang lain pun masih berada di depan gerbang sekolah. Dan ada juga satpam yang ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Sampai di bawah wajah Rina pucat. "Kamu kenapa? Kalian mau nggak nemenin aku? Tadi aku lihat sesuatu." Rina pun menjelaskan apa yang ia lihat tadi. Akhirnya Pak Satpam pun ikut mendengarkan dan dia bilang, "Neng, mending Neng pulang. Baca doa ya Neng. Di sini memang udah biasa kayak gitu." "Biasa gimana Pak? Kejadian yang kayak kamu itu nggak cuma 1-2 kali." Semakin penasaran dong. Akhirnya Pak Satpam cerita, "Sudah beberapa kali siswi yang bermalam di sekolah suka dihampirin sama makhluk-makhluk kayak gitu. Apalagi yang sendirian ke dalam. Ada juga yang pernah sampai kesurupan Neng. Hati-hati aja, nggak cuma Neng kok, tapi buat semua." Lalu Rina dan lainnya, kawan-kawan lainnya pun pulang ya, karena merasa khawatir. Yang pada akhirnya Rina memutuskan pindah ekskul menjadi anak PMR karena nggak mau mengambil resiko berlebih. Karena semua orang tahu bahwa Rina ini punya penyakit lemah jantung yang serius. Setelah kejadian Rina, semakin banyak teror-teror itu datang. Oh ya, karena sekolahku ini digabung dengan SMK, aku SMA-nya, jadi kelasku bergantian. Pagi SMA, siang SMK. Pernah waktu sore hari, anak SMK yang menempati sekolahku mendapat teror yang lumayan epik. Saat itu hari guru.
pasti selalu ada acara untuk menghormati hari tersebut. Setelah anak SMA selesai acara dan waktunya pulang, bergantianlah acara dengan anak SMK. Melakukan upacara, memberikan bunga, lomba, dan lain-lain. Hingga pada penghujung acara ada siswa SMK berfoto di lorong dekat sekolahku sambil megangin bunga. Ceritanya candid gitu, nggak tahu sih. Tapi emang waktu itu pernah ramai dibicarakan anak sekolah mengenai foto itu. Tanpa sadar, di belakangnya itu ada sosok wanita berambut panjang, pakaian putih. Sempat ramai dan viral. Banyak yang bilang itu hanya editan semata. Tapi akhirnya guru BK dan SMA aku, dari SMA aku ya maksudnya, buka omongan soal perempuan ini. Perempuan dalam tanda kutip ini. Entah tiba-tiba sekolahku itu tidak ada satupun guru pelajaran yang masuk karena kejadian itu. Entah sengaja atau kebetulan ya. Dan tiba-tiba guru BK masuk ke kelasku. Padahal hari itu tidak ada jadwal pelajaran BK. Kami seluruh kelas diam. Takut kalau ternyata salah satu dari kami punya masalah. Tapi ternyata bukan. Bukan karena kami punya masalah, tapi dia ingin bercerita. Dia bercerita mengapa ada teror-teror di sekolah itu, mengapa semua jadi ketakutan, sampai semua diberikan peringatan. Jadi ternyata dulu pada 10 tahun sebelum aku sekolah di SMA itu, ada siswi yang dinyatakan hamil di luar nikah. Dia siswi SMK. Saat itu keadaan sangat gentir. Kehamilannya mulai membesar, dan banyak orang yang curiga akan perutnya yang semakin besar itu. Semakin hari, semakin banyak yang memusuhinya. Entah kenapa dia semakin murung dan banyak yang mengejeknya karena perutnya yang semakin membesar. Hingga akhirnya dia tidak tahan akan cemoohan itu dan dia minta pertanggungjawaban kepada siswa SMK yang telah menghamilinya. Ya, siswa SMK itu menolak, membentaknya dan menendangnya. Pokoknya kekerasan lah ya. Dengan keputusasaannya tanpa mikir panjang, dia membunuh janinnya sendiri. Hingga akhirnya dia meninggal di kamar mandi, yang ternyata saat ini sengaja digembok itu. Pihak sekolah menutupi soal kejadian ini. Walaupun ditutupi, masalah ini sudah diselesaikan dengan kekeluargaan. Walaupun keluarga belum ikhlas dengan kepergian siswi SMA ini. Sempat terjadi cekcok antar keluarga. Akhirnya siswa SMK itu pun yang menghamili ya, DO alias drop out. Semenjak itu, sekolah mulai banyak teror aneh dan angker. Sering terjadi kesurupan dan lain-lain. Dan ada satu hal lagi yang belum selesai. Banyak kesaksian. Bukan hanya wanita yang sering memberikan teror, melainkan pocong hantu yang suka memberikan teror di dekat musola sekolah. Pernah juga terjadi kesurupan massal di sekolah ini sekitar tahun 2012-2013. Wah, itu saya baru masuk kuliah ya, 2012 itu ya. Oke, lanjut. Karena terjadinya pembangunan sebuah mall di seberang jalan. Terjadi saat ada pelajaran. Berawal mula dari salah satu siswi yang kesurupan, hingga hampir seluruh siswa-siswi SMA ini kesurupan. Sangat banyak waktu itu pokoknya. Semua guru agama di sekolah ini menangani dengan sabar hingga menjelang tengah malam. Semuanya sadar dan diliburkan. Dan semua makhluk ini dibuang ke kamar mandi bekas di samping kelasku yang aku ceritakan awal tadi. Hingga ditutup dan dikunci, digembok dengan doa. Itu alasan mengapa kamar mandi itu menjadi tidak berfungsi dan secara sengaja dikunci. Makhluk-makhluk itu disegel di sana dan dimasukkan di beberapa botol dan dikumpulkan di kamar mandi itu. Tidak ada yang tahu kejadian ini selain angkatan 2012-2013. Hingga akhirnya saat aku sekolah, kembali teror-teror karena ada yang mengganggu.
Dan pihak sekolah pun mulai angkat bicara ya. Diberikan sebuah peringatan agar tidak mengganggu dan tidak mengundang melakukan hal-hal aneh di dalam gedung sekolah, karena takut terjadi kesurupan massal lagi. Dan diwajibkan untuk tutup mulut. Maka saat ini aku tidak mau menyebutkan nama sekolah ini. Cerita ini nyata. Semua diceritakan dari pihak sekolah dan siswa-siswi yang bersekolah di sini. Memang rasanya tidak nyaman bersekolah di sini, apalagi saat berada di lorong kelas. Dan akhirnya aku lulus dan menjadikan ini sebuah cerita yang akan selalu aku ingat. Semoga cerita ini dapat memberikan pembelajaran dan terima kasih sudah mau membaca. Maafkan jika ada kesalahan dalam kalimat dan kata yang saya ketik. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Jadi mengenai siswa atau siswi yang kesurupan massal itu banyak ya. Ada beberapa sekolah di Indonesia yang mengalami hal seperti itu. Tapi saya juga heran ya sama pihak sekolah ini ya. Kenapa setelah disegel dalam botol, dimasukkan dalam botol, terus kok nggak dibuang di sungai atau gimana gitu ya? Kok malah masih disimpan di area sekolah, di kamar mandi gitu kan? Ya meskipun kamar mandinya digembok, dirantai kan, ya masih ada aura-aura seramnya ya. Saya nggak tahu sih, itu urusan pihak sekolah, bukan urusan saya. Dan juga kejadian ini sebenarnya kalau saya terawang ya, saya lihat sebenarnya sekolah ini sudah memiliki karakteristik atau lingkungan yang menurut saya angker ya. Dengan lorong-lorong seperti itu dan ya lingkungannya benar-benar nggak mendukung gitu buat lingkungan yang lebih cerah ya. Jadi ketika ada kejadian siswi SMK yang hamil di luar nikah itu ya malah mendukung lingkungan itu menjadi lebih seram lagi. Ya buat kalian siswa-siswi SMK atau siswa-siswi SMA semuanya lah ya, SMP, SMK, SMA, dipikir-pikir lagi lah untuk melakukan hal-hal yang semacam itu. Ya awalnya pegang-pegangan, akhirnya kebablasan ya. Akhirnya dipikir-pikir lagi. Apalagi untuk pihak perempuan itu lebih dipikir lagi, karena kalian nanti yang akan menanggung malu. Kalau pihak laki-laki ya, yang brengsek itu ya bisa aja lari kan, terus nggak mau tanggung jawab dengan alasan ini itu gitu kan. Tapi pihak perempuan pasti akan lebih menanggung malu karena kejadian itu. Terus intinya jaga diri buat perempuan. Apalagi yang mendengarkan podcast ini mungkin ada siswi perempuan yang masih SMA atau SMP gitu. Dipikir-pikir lagi ya, yes. Kalau menurut saya jangan pacaran dulu lah, masih bau kencur kalian. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.